Bonsai, kehamilan tentu merupakan anugerah dari Allah yang begitu spesial. Semua orang tua pastinya mengharapkan janin dalam kandungan tumbuh sehat sampai dilahirkan kelak. Tak heran, segala upaya terbaik dilakukan oleh orang tua. Mulai dari menjaga asupan gizi, hingga memperhatikan tumbuh kembang janin sejak dini. Dalam dunia medis, salah satu pemeriksaan yang sedang populer adalah Non-Invasive Prenatal Test atau NIPT. Seperti apa ya NIPT itu? Dan apakah semua kehamilan memerlukan pemeriksaan NIPT ini? Mari kupas lebih dalam, tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dulu dan nyalakan tombol lonceng untuk mengikuti setiap edisi. NIPT atau tes prenatal non-invasif adalah metode untuk menentukan risiko lahirnya janin dengan kelainan genetik tertentu. Pengujian ini menganalisis fragmen kecil DNA yang beredar dalam darah ibu hamil. Tidak seperti kebanyakan DNA yang ditemukan di dalam inti sel, fragmen ini mengembang bebas dan tidak di dalam sel, sehingga disebut sebagai DNA bebas sel atau cell-free DNA. Nah, selama kehamilan, aliran darah ibu mengandung campuran ifDNA yang berasal dari selnya dan sel dari plasenta. DNA dalam sel plasenta biasanya identik dengan DNA janin. Sehingga menganalisis cfDNA dari plasenta akan memberikan kesempatan untuk mendeteksi dini kelainan genetik tertentu tanpa membahayakan janin. NIPT dianggap non-invasif karena hanya memerlukan pengambilan darah dari wanita hamil dan tidak menimbulkan risiko apapun bagi janin. Bonsai hanya perlu diambil darahnya, lalu sampel akan dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah hasil dari NIPT ini didapatkan, dokter kandungan akan mencocokkannya dengan pemeriksaan ultrasonografi atau USG trimester pertama. Lalu dokter akan menentukan apakah pengujian lebih lanjut diperlukan. Nah, bergantung pada hasilnya, dokter selanjutnya mungkin menyarankan untuk menindaklanjuti dengan amniosintesis atau pengujian cairan ketuban untuk mengkonfirmasi hasil dan juga memeriksa masalah-masalah lain yang juga mungkin timbul. Tes ini memang paling sering digunakan untuk mencari kelainan kromosom. Bisa disebabkan oleh adanya salinan tambahan atau sebaliknya ada salinan yang hilang dari suatu rangkaian kromosom. NIPT utamanya akan mencari sindrom Down atau trisomi 21, namanya trisomi jadi ada ekstra kromosom 21, atau trisomi 18, ekstranya di kromosom 18. Juga trisomi 13, ekstranya di kromosom 13, atau mungkin juga salinan kromosom X atau Y yaitu kromosom seks yang ekstra atau menghilang. Ada beberapa metode NIPT untuk menganalisis cfDNA janin. Jadi untuk menentukan aneuploidi kromosom, metode yang paling umum adalah menghitung semua fragmen cfDNA tadi, baik dari janin maupun dari ibu. Nah, jika presentase fragmen cfDNA dari masing-masing kromosom ini sudah sesuai dengan yang diharapkan, maka janin memiliki resiko penurunan kondisi kromosom atau hasil tesnya negatif. Nah, sementara sebaliknya, jika presentasi dari fragmen cfDNA dari kromosom tertentu lebih daripada yang diharapkan, maka kemungkinan janin mengalami kondisi trisomi, yaitu hasil tesnya positif lebih besar. Hasil screening yang positif menunjukkan bahwa pengujian lebih lanjut yang disebut pengujian diagnostik karena digunakan untuk mendiagnosis penyakit harus dilakukan untuk memastikan hasil screening tadi. Ada pendekatan yang dinamakan whole genome sequencing berbasis NIPT. Ini akan memberikan cakupan yang komprehensif untuk kelainan kromosom. Tes semacam ini dapat dilakukan sejak usia kehamilan yang masih kecil, yaitu 10 minggu. Meskipun disarankan menunggu hingga 12 minggu saat kehamilan lebih stabil. Ini dapat dipandang sebagai pelengkap evaluasi ultrasonografi trimester pertama dan juga
USG nuchal translucency atau NT, yaitu daerah transparan di belakang leher yang perlu diukur ketebalannya untuk menentukan screening sindrom Down. Pada beberapa kondisi, NIPT sangat disarankan untuk dilakukan pada beberapa kondisi antara lain ibu hamil di usia yang lebih dari 35 tahun, sebelumnya pernah memiliki anak dengan kelainan genetik atau terdapat riwayat keluarga dengan kelainan kromosom yang diketahui. Juga jika memiliki kekhawatiran tentang hasil tes prenatal karena adanya temuan ultrasonografi atau USG yang abnormal yang mungkin menunjukkan adanya trisomi pada janin. Kesimpulannya, walaupun saat ini NIPT dianggap sebagai prosedur tes yang eksklusif untuk beberapa kategori kehamilan, namun The American College of Obstetricians and Gynecologists sangat merekomendasikan agar dokter mendiskusikan semua opsi screening dengan semua ibu yang sedang hamil tanpa memandang usia ataupun risikonya. Hal ini bertujuan untuk merencanakan tindakan dan langkah secepat mungkin jika menemukan hasil tes positif, dan selanjutnya tentu saja yang diharapkan adalah tata laksana yang lebih optimal untuk kebaikan ibu dan juga bayi.